Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah taklim yang berbahagia, mari kita awali kajian kita ini dengan baca surat Al-Fatihah. Binatil qabul la khawfan dzunub alladzina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah taklim yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan taklim kita yang sudah rutinitas kita laksanakan. Walaupun dengan suasana sekarang ini seperti sekarang ini, kita tetap bisa melaksanakan taklim. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan taklim kita ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Jamaah taklim rahimakumullah. Kita teruskan kajian kita dari kitab Minahus Saniyah Wasiatul Mustafa, dari kajian kita yang sempat terhenti beberapa saat. Sekarang ini yang kita kaji adalah bab tentang doa, istighfar, baca Al-Quran, dan semua zikir. Faslun fit du'ai wal istighfari wal Qur'ani wasairil adhkar. Itu judul besarnya yang akan kita kaji pada kajian kita kesempatan ini. Qala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu alaika biddu'a. Ya Ali, wajib untukmu, wajib alaika, wajib untukmu, biddu'a, selalu doa, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Fa innahu la yuraddu, karena doa yang kita panjatkan kehadirat Allah antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah. Nah, ini rekomendasi dari Rasulullah. Waktunya sangat sempit sekali antara adzan dan iqamah. Kelihatannya sepele sekali, karena waktu antara adzan dan iqamah itu waktu mustajabah. Waktu mustajabah. Maka sayang sekali kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk kita bisa berdoa antara adzan dan iqamah. Karena doa kita tidak ditolak, tidak akan ditolak oleh Allah. Ini rekomendasi dari Rasulullah, dan ini jaminan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Memang ini seperti wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tapi umumnya untuk kita. Hadis yang seperti ini adalah khas lil am, seperti khusus untuk Ali yang disampaikan di depan Rasulullah, tapi am secara umum untuk kita semua sebagai umatnya. Ini kesempatan yang baik seperti ini jangan sampai dilewatkan. Hadis ini sederhana sekali, gampang diucapkan, mudah dihafal, luar biasa. Hadis ini dijamin oleh Rasulullah SAW
doa kita dijamin oleh Rasulullah, bahwa doa kita antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Mungkin banyak sekali saudara kita, teman-teman kita yang tidak tahu, atau mungkin sudah tahu tapi nggak pernah melakukan. Maka lewat kajian ini saya ingatkan kembali bahwa termasuk waktu mustajab doa kita adalah antara adzan dan iqamah. Apa saja yang kita minta, tentunya mempersiapkan diri supaya khusyuk karena menjelang sholat, sehingga kita bisa doa, sedang melakukan doa kepada Allah apa yang kita harapkan. Dengan waktu yang singkat itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Dan ini dijamin oleh Rasulullah. Allah tidak akan menolak doa kita ketika waktu adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah. Ini jemaah alim yang berbahagia. Satu titik kajian kita ini sudah kita miliki. Kesempatan doa kita supaya dikabulkan oleh Allah, kita sudah tahu bahwa waktu adalah antara adzan dan iqamah. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Ini poin-poin khusus yang perlu harus kita renungkan. Dan setidak-tidaknya kita mempersiapkan diri sebelum kita berdoa antara waktu adzan dan iqamah, agar supaya Allah mengabulkan permohonan kita. Ini yang pertama yang Rasulullah sampaikan tentang doa, istighfar, Quran dan seluruh azkar. Ini pesan Rasulullah SAW untuk kita semua. Rasulullah masih menyampaikan lewat hadis di minahusannya ini, wasiatul Mustafa ini. Ya Ali, idza ta'awta fabsut yadaka hadwa sadri. Ya Ali, ketika kalian doa, maka bukalah tanganmu kira-kira sejajar dengan dada. Jadi kalau misalnya kita praktekkan seperti ini, karena kita harus buka, nggak nutup, tapi kita buka, fabsut, kita buka tangan kita ini, kemudian bersejajar dengan dada kita. Wala tarfa'u fawqa ra'si, dan jangan terlalu tinggi, jangan kalian angkat sampai ke atas kepala kalian, seperti ini misalnya. Jangan sampai kalian angkat di atas kepala. Kalau kita ketika doa, Rasulullah memandu kepada kita sekalian. Ada ukurannya, ada takarannya. Tangan kita angkat, kita buka, tapi kira-kira sejajar dengan dada kita. Kalau itu kita lakukan, maka kita juga persoalan-persoalan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan kanan yang kita untuk doa itu akan bawa keberkahan kepada kita. Ini kita harus tahu karena ngaji, kita tahu. Kalau kita tidak ngaji nggak tahu kita. Gitu. Ya doa saja seperti itu.
Padahal ini adalah sudah diukur oleh Rasulullah, dipandu oleh Rasulullah. Bagaimana cara doa dengan baik. Dan supaya ada keberkahan. Itu yang Rasulullah mandu untuk kita. Nah ini wasiatnya Rasulullah SAW di bab ini, kajian ini yang kedua. Kemudian Rasulullah masih nambah. Ya Aliyu, ya Ali, man dzakarallahu qoblal fajri. Ya Ali, siapa orangnya yang zikir kepada Allah qoblal fajri, sebelum fajar, wa qobla tulu'is syamsi, dan sebelum munculnya matahari, wa qobla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Ya Ali, ini Rasulullah menyampaikan wasiatnya kepada Sayyidina Ali dan untuk kita semua. Ketika ada orang yang selalu zikir kepada Allah dan zikirnya itu sebelum fajar, berarti mempersiapkan sholat fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum munculnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, maka Allah malu. Allah malu untuk mengadab orang itu di neraka. Ini juga bukan hal yang berat, kelihatannya sederhana sekali. Gampang diucapkan, mudah dihafal. Ini Rasulullah ngasih tahu semacam ada rahasia khusus ketika kita zikir kepada Allah. Dan zikir itu dia sampaikan oleh Rasulullah qoblal fajri. Berarti kita menjelang sholat subuh sudah mempersiapkan zikir itu. Wa qobla tulu'i syamsi, dan sebelum munculnya matahari. Kemudian wa qobla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, maka Allah malu untuk mengadab kepada orang yang selalu zikir itu di neraka. Jadi Allah mau mengadab, mau menyiksa di neraka saja Allah malu. Karena perilaku yang dilakukan hambanya adalah zikir sebelum fajar, zikir ketika matahari terbit, dan zikir sebelum tenggelamnya matahari. Ini Rasulullah yang memandu. Kenapa waktu yang ditentukan oleh Rasulullah ini ya kita ikuti? Hikmah-hikmah di balik itu Rasulullah yang tahu. Kita tinggal mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mengikuti panduan-panduan yang Rasulullah berikan kepada kita. Artinya apa? Dengan zikir kita kepada Allah sebelum fajar, ketika matahari terbit, dan ketika matahari sebelum tenggelamnya, Allah mengistimewakan kepada kita. Dengan waktu yang ditentukan itu kita zikir, Allah akan malu. Ini Rasulullah yang ngasih tahu, yang bocorkan Rasulullah sendiri. Maka kita yakin bahwa panduan yang Rasulullah berikan kepada kita adalah benar. Itu perenungan kita bersama. Yang taala yang berbahagia. Rasulullah juga pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, idza shallaita faqut makanak hatta tatlu syams. Ya Ali, ketika kamu sholat sudah selesai, faqut makanak, maka duduklah sejenak di tempatmu hatta tatlu syams, sehingga sampai munculnya matahari. Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makana, karena Allah itu adalah nulis
untuk orang itu selagi mencatat untuk orang itu selagi orang itu adalah masih duduk di tempatnya. Apa yang ditulis mereka mendapatkan ibadah senilai hajjatan wa umrah, haji dan umrah. Tidak hanya mendapatkan senilai haji dan umrah, tapi juga orang itu masih mendapatkan itqu raqabah, keutamaan sama dengan orang yang memerdekakan budak, au sodakotin alfa dinarin, atau sodakoh 1000 dinar fi sabilillahi, dalam rangka untuk sabilillah. Ini luar biasa. Ini juga sama sederhana sekali. Wasiatnya Rasulullah ini adalah sangat sederhana sekali, gampang diucapkan, mudah dihafal. Hanya kita melaksanakan bagaimana kita ketika sholat, kemudian kita masih tetap duduk di situ sampai tadlul syams, sampai munculnya matahari. Seperti itu saja kemudian Allah mencatat kepada orang itu sama dengan dia ibadah haji dan umroh, dan sama dengan orang itu memerdekakan budak, dan sama dengan orang itu bersedekah 1000 dinar fi sabilillah. Itulah beberapa wasiat dan kajian pada kali ini. Mudah-mudahan ini untuk menjadikan tambahan ilmu bagi kita sekalian untuk menyempurnakan dalam menyempurnakan keimanan dan ibadah kita. Jamaah alam yang berbahagia, karena juga harus ada diskusi yang kami sampaikan. Pokok-pokok ini adalah silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentunya akan kami jawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.